dengan Steven, kenal pribadimu. Sensing extrovert. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Siapa sih yang paling kuat ingatannya? Yaitu dia, namanya sensing extrovert. Ya, dengan memahami hasil tes Steven, kita jadi tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup kita. Tentu saja setiap manusia berpikir menggunakan sebuah organ yang bernama otak. Dan rupanya otak manusia itu ada belahan dan lapisannya. Dari kelima belahan otak, yang paling sering digunakan oleh tipe sensing extrovert adalah belahan otak kiri bawah, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut limbik kiri. Belahan otak dominan yang dalam ilmu Steven dinamakan mesin kecerdasan, dan sebagaimana mesin tentu saja ada hard disk dan juga ada operation systemnya. Mesin kecerdasan di dalam Steven merupakan operation system pada otak. Dengan demikian, cara berpikirnya bertipe sensing. Selain belahan otak, ada lapisan otak yang aktif di antara lapisan otak luar dan lapisan otak dalam. Pada sensing extrovert, lapisan otak luar yang aktif. Steven menyebutnya extrovert, sementara lapisan otak dalam itu dinamakan introvert. Nah, extrovert, introvert Steven berbeda dengan extrovert, introvert dalam psikologi umum. Di Steven, extrovert, introvert menunjukkan letak drive motivasi dari mesin kecerdasan. Bisa dibayangkannya sebagai sebuah lapisan, bahwa lapisan otak luar yang berwarna abu-abu itu karakteristiknya renggang sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Disebut juga drive motivasinya dikendalikan dari luar ke dalam. Sementara lapisan otak dalam yang berwarna putih itu karakteristiknya rapat sehingga sulit dipengaruhi dari luar. Dengan demikian, maka drive motivasinya dikendalikan dari dalam keluar. Perpaduan antara mesin kecerdasan dengan drive motivasi ini yang di dalam Steven disebut sebagai personality genetic. Nah, mesin kecerdasannya sensing, drive-nya extrovert. Sehingga personality genetiknya adalah sensing extrovert atau SE. Memahami amanah yang dititipkan Allah berjenis sensing extrovert semestinya membuat kita bersyukur bahwa kita dianugerahi paket lengkap berisi kekuatan dan kelemahan dengan tipe sensing extrovert. Agar rasa syukurnya semakin besar, maka semestinya berfokus pada pengembelengan kekuatan sehingga kelemahan-kelemahan akan tertutupi dengan sendirinya. Fokus, satu, hebat. Nah, sekarang yuk mari kita bahas apa saja kekuatan dan kelemahan dan juga bagaimana sih sebaiknya menggembleng kekuatan agar semakin optimal kebermanfaatan hidupnya. Sense kata kuncinya, maka cara berpikirnya dominan indrawi menggunakan panca indera. Baginya setiap informasi mesti terlihat nyata dan ada wujudnya. Terkadang dia terlalu mudah terbawa oleh pengaruh lingkungan. Cenderung tampak terlalu fleksibel dan kurang teguh pendirian. Ternyata ini adalah efek dari lapisan otak luar yang lebih aktif tadi yang disebut extrovert. Dia mudah hanyut dengan percakapan orang di luar dirinya, menyebabkannya cenderung mudah dipengaruhi. Baterai dirinya seolah ada di luar dirinya sendiri. Ini yang membuatnya terkadang tampak lambat bergerak dan malas memulai, meskipun sesungguhnya sangat mudah dia tereksitasi oleh rangsangan dari luar. Dengan demikian dia sangat terbantu dengan pengaruh lingkungan yang aktif untuk menariknya menjadi lebih bertenaga. Dia ini tampak seperti diesel yang lambat panas, ditambah lagi dengan rasa cemas dalam menghadapi sesuatu yang baru, sehingga tampaknya kurang percaya diri atau inferiority yang bisa menjadi penghambat kesuksesannya. Agar lebih percaya diri, sebaiknya setiap kali ingin melakukan aktivitas baru, persiapkan dirinya dengan baik. Berlatihlah dengan lebih rajin, mengoptimalkan potensi untuk berani mencoba tampil di depan. Sebaiknya lakukan pemanasan di awal yang lebih intensif agar rasa cemasnya berkurang.
Bila sudah merasa yakin, sudah cukup berlatih dengan disiplin, maka dia akan merasa percaya diri untuk menampilkan kebolehannya. Dia ini memang senang tampil dan menunjukkan kemampuan, tapi kadang malu untuk memulainya. Maka semestinya dia mengatasi rasa malu dengan memperbanyak latihan dan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Tampil di depan dan menjadi pusat perhatian itu membuat dia senang. Karena dengan demikian akan banyak orang yang mengenalnya, lalu membuka jalannya untuk mendapatkan berbagai kemudahan laksana fasilitas bintang 5. Gak harus jadi artis sih, meskipun menjadi artis sebetulnya memang paling memudahkannya untuk dapat fasilitas. Sebagai pekerja pun rasanya dia ingin selalu tampil dan memulai usaha dari depan agar bisa langsung action berbagi pengalaman-pengalamannya. Intinya dia lebih senang action, lebih senang menjadi pelaku terdepan daripada berada di belakang layar. Potensi besar yang diberikan Allah adalah kekuatan otot yang disertai dengan kelenturan motorik halus. Hal ini membuatnya bisa bergerak lebih fleksibel dan ulet dalam menjalankan aktivitasnya. Meski lama panasnya, namun bila sudah memulai suatu aktivitas secara terus-menerus, dia dianugerahi determinasi yang baik dengan bekerja stabil dan bahkan lama-kelamaan justru menjadi lebih kuat. Hal ini membuatnya tampak lembut di awal, namun semakin lama dan semakin sulit terkalahkan. Nah, drive motivasi yang berada di luar ini membuatnya fokus pada hal-hal indrawi dan materi yang tampak nyata di luar dirinya. Membuatnya senang memakai barang-barang bagus dan terkadang terlalu sering belanja barang-barang bermerek. Bila ada rezeki, dia akan fokus pada hal kekinian dan menggunakan uang tersebut untuk menyenangkan dirinya. Dia cenderung mudah disenangkan, tapi agak sulit dibuat jatuh cinta. Dia lebih menyukai kesenangan sesaat yang lebih real, tampak nyata, terlihat jelas di depan mata sehingga terkadang terkesan seperti rabun jauh. Baginya cinta itu bukti, dan bukti yang paling nyata adalah yang berbentuk materi. Bila ada orang yang menyatakan cinta tapi tak memberikan bukti, rasanya menjadi ilfil. Namun demikian, bila ada orang yang bisa membuktikan bahwa dia mampu bekerja keras meskipun kondisi masa kini belum cukup mapan, dia tetap akan bisa menerima berbekal bukti kesungguhan itu. Tipe ini cenderung ingin selalu cepat mendapat kesenangan. Dia ingin segera lepas dari kesulitan. Terkadang mengambil jalan pintas seperti kabur dari masalah. Terkadang juga dia cepat merasa tersudut. Misalnya, bila merasa gagal dalam melakukan sesuatu, sepertinya orang lain menyalahkannya. Rasanya ingin kabur saja. Sepertinya memang tipe ini cenderung lambat kedewasaannya dan cenderung manja. Dia ingin selalu ditemani dan lebih suka bermain-main aja. Untuk itu perlu memacu dirinya dan menemukan lingkungan yang tepat untuk memberikan suntikan semangat. Agar selalu rajin mengusahakan rezeki yang banyak dan berkah bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, selain senang menjadi penikmat, dia juga cenderung senang berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya. Menurutnya akan lebih mudah mengambil perhatian dengan cara memberikan kesenangan seperti mentraktir makan atau memberikan barang untuk orang lain. Sehingga suatu ketika mereka akan memberikan dukungan yang akan mempermudah urusannya. Baginya hidup itu praktis sajalah. Rata-rata orang membutuhkan uang, maka bila ada orang butuh bantuan, dia akan lebih memilih memberikan bantuan dalam bentuk uang. Dengan demikian, biasanya orang lain akan memberikan kemudahan berupa fasilitas dan peluang rezeki yang baru. Dia merasa banyak peluang berseliweran di sekitarnya. Untuk itu perlu baginya untuk jeli melihat peluang tersebut dan kemudian dengan keuletan dan kerja kerasnya menggunakan berbagai peluang menjadi momentum berharga yang bisa mendatangkan rezeki berlipat ganda. Janji Allah bahwa sedekah akan memudahkan urusan. Maka semestinya dia menggembleng dirinya untuk mengalihkan keborosan dalam bersenang-senang menjadi sedekah yang bermanfaat bagi banyak orang. Dari semua potensi yang telah Allah berikan itu rasanya akan menjadi mubazir ya bila tidak dioptimalkan sebagai bentuk syukur tertinggi kepada Allah. Dan dengan bersyukur lebih nyaman rasanya bila kita lakukan sesuai personality kita. Dengan dianugerahi potensi terbaik dalam bentuk mengingat, kekuatan otot, rajin dan tercetak, maka sebagai bentuk syukurnya semestinya dia semakin rajin tanpa lelah, memperbanyak latihan, mematangkan pengalaman dan memanfaatkan berbagai peluang. Kesungguhan kebiasaan berdasar makanan
aktivitasnya yang harus dilakukannya adalah menahan rasa lelah dan rajin bersedekah. Sensing ekstrovert, rajin bersedekah. Steven, gue banget. Dengan Steven, kenal pribadimu.